Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 MIPA, IPS 1 dan IPS 2 yang Bu Sela sayangi. Kali ini Bu Sela akan menjelaskan materi tentang teks laporan hasil observasi. Pertemuan sebelumnya kalian sudah merangkum materi teks laporan hasil observasi, yaitu tentang pengertiannya. Ini ya. Kemudian fungsi dan strukturnya. Nah, Bu Sela akan mengulas kembali sedikit tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Jadi, strukturnya itu ada 3, anak-anak. Struktur itu apa? Kalian pasti sudah tidak asing ya, struktur itu adalah tata urutan dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Jadi, harus urut dan tidak boleh diacak, putar-putar, tidak boleh, harus urut. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pengklasifikasian. Yang kedua, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Bu Sela sengaja tidak memberikan pengertiannya di sini, hanya contoh teksnya agar kalian bisa kreatif sendiri untuk memahami dari pengertian itu. Silakan menjelaskan tentang pernyataan umum atau klasifikasinya. Nah, di situ ada 2 teks anak-anak ya, tentang yang pertama tentang paus dan yang kedua tentang sungai. Nah, jika kalian cermati pada kutipan pertama itu terdapat pengklasifikasian. Pengklasifikasian itu apa? Pengelompokan ya. Terdapat pada kalimat terakhir, yaitu ini. Berdasarkan ada atau tidak adanya gigi, yaitu paus terdiri menjadi 2 kategori, yaitu paus bergigi dan balen atau balin atau paus yang tidak bergerigi. Nah, ini adalah klasifikasi. Kemudian di teks yang kedua itu tidak ada klasifikasinya ya tentang sungai itu. Jadi apakah boleh misal tidak diberikan klasifikasi? Yaitu boleh. Nah, tapi alangkah lebih baiknya jika kalian menuliskan klasifikasinya jika itu ada ya. Nah, ciri dari pernyataan umum anak-anak di sini bisa kalian lihat ada kalimat definisi. Mana kalimat definisi? Kalimat definisi itu ditandai dengan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Nah, itu ciri dari kalimat definisi. Bisa dilihat pada kalimat pertama, paus adalah bla 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 bla. Kutipan kedua, sungai adalah. Nah, ini merupakan kalimat definisi. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari pernyataan umum. Jadi, besok kalau misal kalian membuat teks LHO dalam membuat pernyataan umum, berilah kalimat definisi. Kemudian selanjutnya berikan klasifikasi. Nah, itu sudah masuk pada pernyataan umum. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini lanjutan dari pengklasifikasian tadi anak-anak. Nah, kalau contoh yang Bu Sela paparkan di sini dia mendeskripsikan tentang wayang. Pada paragraf pertama, dia menjelaskan tentang wayang wong. Sedangkan paragraf kedua, dia menjelaskan tentang wayang golek. Nah, jadi sebelumnya dia itu sudah mengklasifikasikan wayang itu dibagi menjadi beberapa. Nah, pada deskripsi bagian baru kalian jelaskan lebih rinci lagi mengenai bagian-bagian atau pengklasifikasiannya tadi. Yang pertama itu kan menjelaskan wayang wong. Nah, kalian jelaskan, deskripsikan secara jelas. Selanjutnya, wayang golek kalian jelaskan atau deskripsikan secara jelas. Ya, bergantung. Kalau besok misal kalian
LHO tentang hewan mamalia misalnya. Nah, contohnya banyak. Nah, bisa kalian deskripsi bagiannya ya bergantung pada pengklasifikasian yang sudah kalian tulis. Jadi deskripsi bagian itu ada beberapa, tidak hanya satu. Terakhir, deskripsi manfaat. Nah, jika kalian menuliskan teks LHO, tuliskan juga manfaatnya, manfaat observasi yang sudah kalian lakukan itu ya. Nah, kalau di contoh ini, dia menjelaskan manfaat wayang. Nah, manfaat wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Ini salah satu manfaat yang dituliskan oleh si penulis. Jadi, deskripsi manfaat berisi dari manfaat objek yang kalian observasi. Nah, bergantung kalian mau mengobservasi apa nanti. Nah, itu juga harus ada manfaatnya. Nah, anak-anak, jadi ini adalah struktur dari teks LHO. Ada 3, sudah saya jelaskan beserta contoh-contohnya. Jika memang kalian masih belum paham, bisa bertanya. Bisa lanjutkan untuk kebahasaan dari teks LHO. Nah, anak-anak mohon diperhatikan karena kebahasaan ini agak sulit ya. Nah, kebahasaan LHO ini ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah frasa, verba, dan nomina. Apa itu frasa, apa itu verba, apa itu nomina? Nah, frasa adalah gabungan kata yang hanya memiliki satu fungsi. Kalau kata kalian sudah tahu ya, kata adalah satuan bahasa terkecil, ya, makan, minum, itu merupakan kata. Nah, frasa itu gabungan kata, tapi dia hanya memiliki satu fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi, jika kata itu digabung, dia hanya memiliki satu kedudukan fungsi. Apakah itu menduduki subjek, atau hanya predikat, atau hanya objek, atau hanya keterangan. Misalnya, Ibu Rani. Ibu kata 1, Rani kata 2. Nah, tapi dia hanya mempunyai kedudukan satu fungsi, yaitu sebagai subjek. Nah, ini yang disebut frasa. Kemudian verba. Verba adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu apa? Kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan yang dilakukan oleh subjek ya tentunya ya. Nah, kata kerja itu anak-anak dia menduduki sebagai predikat ya. Jadi kalau dalam fungsi kata kerja itu pasti menduduki predikat. Contohnya, ibu memasak di dapur. Verbanya apa? Memasak. Memasak ini sebagai apa? Predikat karena ibu sebagai subjek, memasak predikat, di dapur adalah keterangan. Contoh lain, kayu itu dibuat menjadi meja. Verbanya mana? Dibuat. Nah, ini adalah kata kerja. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian anak-anak ada verba copula. Contoh dari verba copula adalah kata adalah, merupakan, berarti. Ini adalah konjungsi ya. Disebut juga verba copula. Nah, ini tadi bisa digunakan untuk menjadi sebuah kalimat definisi. Contoh kalimatnya, rumah adalah tempat tinggal. Nah, kenapa adalah ini adalah kata kerja? Seperti tadi yang saya jelaskan, adalah ini menempati predikat. Adalah menerangkan rumah. Ya, jadi dia kedudukannya sebagai verba atau kata kerja. Nah, ini sedikit pengertian tentang verba. Jika masih belum paham, bisa nanti ditanyakan ya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Setelah verba ada nomina. Apa itu nomina? Nomina adalah kata benda.
Nah, pengertian atau ciri yang paling mudah kata benda itu dia tidak bisa diberikan kata awalan tidak, ya. Contohnya rumah. Jadi tidak ada kata tidak rumah. Yang betul apa? Bukan rumah. Tidak wayang itu. Nah, tidak wayang itu kan salah ya. Yang betul bukan wayang itu. Nah, baju sekolah juga termasuk contoh dari nomina. Nah, ini adalah contohnya. Aku suka baju yang ini, tidak baju yang itu. Nah, kalimat ini salah ya, karena ada kata tidak untuk mengikuti nomina itu salah. Yang betul, aku suka baju yang ini, bukan baju yang itu. Nah, ini benar ya. Jadi baju di sini adalah nomina. Tadi ciri yang paling mudah untuk kalian pahami, dia tidak bisa diberikan awalan atau mengingkari ya, kata ingkaran ini ya, tidak. Nah, kalau selain kata nomina seperti kata sifat itu bisa diberikan kata tidak. Misal kata sifat cantik, bisa tidak cantik, bisa kan? Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi kalau nomina dia tidak bisa diberikan kata ingkaran tidak, bisanya dia bukan menggunakannya. Yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi adalah kata yang mendapat imbuhan. Jadi, kata itu bisa diberikan imbuhan, kemudian bisa pengulangan, ya, bergantung ya. Nah, kalau di kebahasaan LHO ini, dia diberikan imbuhan. Contoh, ada kata menakutkan. Menakutkan ini termasuk kata atau verba ya. Dapat imbuhan menkan dengan kata dasarnya takut. Yang kedua menggigit, ini juga termasuk verba dengan imbuhan men, kata dasarnya gigit. Nah, yang ketiga gigitan. Gigitan dan menggigit itu jenisnya beda. Menggigit itu kata kerja, menggigit. Ya, verba. Gigitan itu nomina. Nah, kata dasar yang biasanya mendapatkan imbuhan an di belakang itu akan menjadi nomina. Ya, contohnya ini gigitan. Sebagai tadi ya, tidak bisa diberikan kata ingkaran tidak. Tidak gigitan. Yang betul bukan gigitan. Tidak gigitan hewan buas. Ini salah, bukan gigitan hewan buas. Yang betul. Yang keempat, penelitian. Ini termasuk nomina. Ya. Mendapat imbuhan pen-an. Kata dasarnya teliti. Saya rasa imbuhan kalian bisa ya memahami ya. Imbuhan itu banyak sekali. Di contoh yang saya berikan itu masih ada lagi ya, selain imbuhan itu ada imbuhan di, misalnya koan, ber. Nah, itu semua adalah imbuhan, bisa kalian pelajari sendiri. Yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jelas beda antara definisi dan deskripsi. Kalian waktu SMP sudah belajar tentang teks deskripsi ya. Deskripsi itu kan menjelaskan secara detail, seolah-olah itu pembaca itu bisa melihat secara langsung, bisa mendengar secara langsung. Nah, kalau definisi, cirinya itu menggunakan kata kerja atau verba copula tadi ya, adalah, merupakan, yaitu, berarti. Nah, ini adalah ciri kalimat definisi. Definisi itu kan pengertian. Ya, jadi cirinya menggunakan salah satu konjungsi ini atau menggunakan salah satu kata kerja ini, adalah, merupakan, yaitu, berarti. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang adalah, nah, adalah di sini dia menggunakan kata kerja copula. Jelas ini adalah kalimat definisi. Sedangkan kalimat deskripsi
kalimat yang menjelaskan, tadi ya sudah saya jelaskan di awal, menjelaskan objek, peristiwa, atau keadaan secara rinci seolah-olah pembaca bisa merasakan, mendengar, dan melihat secara langsung. Contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna. Jadi ditatah, diberi warna seolah-olah pembaca ini bisa melihat secara langsung. Dan di sini tidak diberikan kata kerja copula ya dalam kalimat deskripsi. Terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat yang mempunyai satu klausa. Apa itu klausa? Jadi anak-anak, kalau kalian pahami, dalam sebuah tatanan bahasa yang paling kecil itu adalah kata, kemudian tadi frasa, klausa, dan kalimat. Kata tadi yang bagian terkecil ya. Frasa, tadi ada frasa, verba, nomina tadi. Nah, kalau klausa dia adalah gabungan dari beberapa frasa. Tapi belum jadi satu kalimat. Kalau kalimat itu biasanya sudah diberikan tanda titik, sudah selesai. Nah, kalau klausa itu belum, masih ada lanjutannya. Nah, ini klausa gabungan dari beberapa frasa. Kalimat simpleks itu disebut juga kalimat tunggal. Waktu SMP kalian sudah belajar ya kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya, itu sama dengan kalimat simpleks dan kompleks, hanya pengertiannya saja ya, ini istilahnya agak berbeda. Contoh, kelelawar merupakan hewan unik. Ini contoh kalimat simpleks. Kenapa kalimat tunggal? Kalimat tunggal itu apa? Kalimat yang mempunyai kedudukan fungsinya itu hanya satu. Ya, misal subjeknya hanya satu, predikatnya hanya satu, objeknya hanya satu, keterangan hanya satu. Kelelawar ini subjek, merupakan predikat, hewan unik adalah pelengkap. Nah, sudah tidak ada dua subjek, tidak ada dua predikat, tidak ada dua pelengkap, hanya satu-satu. Nah, ini adalah kalimat tunggal. Sederhana ya kalimatnya. Yang kedua, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Ini juga contoh kalimat simpleks karena hanya ada satu-satu fungsinya. Wayang tersebut ini adalah subjek, berbentuk predikat, pipih objek seperti wayang kulit, keterangan ya. Hanya ada satu-satu saja fungsinya. Tidak double, berarti ini kalimat simpleks. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kalimat kompleks. Nah, ini disebut juga kalimat majemuk. Kalimat kompleks ini terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalau tadi simpleks hanya satu klausa, nah kalimat kompleks dua klausa atau bahkan bisa menjadi lebih. Kalimat kompleks ini juga dibagi menjadi dua, ya, seperti yang sudah kalian pernah belajar dulu, majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara itu ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau konjungsinya setara. Kata hubungnya setara. Kata hubung yang setara itu apa saja? Ada dan, serta, atau, melainkan, tetapi, padahal, sedangkan. Ini merupakan contoh-contoh konjungsi atau kata hubung setara. Contoh kalimatnya, ibu membeli baju dan sepatu. Dan adalah konjungsi koordinatif setara. Jadi ini merupakan kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk bertingkat itu ditandai dengan konjungsi yang bertingkat pula atau subordinatif. Ya, serta kalimat majemuk bertingkat ini mempunyai induk kalimat dan anak kalimat. Nah, contoh konjungsinya yaitu ada konjungsi yang, agar, jika, ketika, dan lain-lain. Contohnya banyak sekali ya, konjungsi subordinatif bisa kalian cari dan pelajari sendiri konjungsi-konjungsinya. Untuk contoh kalimatnya, nah ini, keberadaan di topeng tidak bisa dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Nah, ini
kalimat majemuk bertingkat. Kenapa? Dia memiliki fungsi ganda, fungsinya double. Jika kita lihat keberadaan the topeng, nah ini adalah subjek. Tidak bisa dipisahkan, ini adalah predikat. Dengan museum angkut, keterangan, ya, tempat. Kemudian ada anak kalimat lagi, ini adalah anak kalimat, ini tadi induk kalimat. Anak kalimatnya, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini apa? Keterangan. Nah, jadi ada dua kan keterangannya. Dan ini juga merupakan anak kalimat. Jadi, nah, karena kedua tempat ini berada di satu yang sama, ini juga bisa dibedah lagi. Karena ya, kedua tempat ini adalah subjek, berada predikat. Di satu tempat yang sama adalah keterangan. Jadi kan double ya. Subjeknya ada dua, predikat ada dua, keterangan ada dua. Ini merupakan kalimat majemuk bertingkat. Konjungsi subordinatifnya yang mana? Karena. Karena ini adalah contoh konjungsi subordinatif. Ya anak-anak, ini tadi adalah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, jika kalian masih belum paham, entah itu bagian verba, nomina, afiksasi, definisi, deskripsi, simpleks, kompleks, silahkan bertanya kepada Bu Sela. Ya, Bu Sela tunggu keaktifannya dalam bertanya. Jadi nilai kalian itu tidak hanya sekedar mengumpulkan tugas, namun sesi diskusi seperti ini, tanya jawab juga pasti akan mendapatkan poin tambahan. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari Bu Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.